Halo, jumpa lagi dengan channel Bimbingan Konseling. Kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana caranya membuat ATP, RPL, dan modul belajar. Yuk, mari kita simak. Pertama kali kita akan buka filenya ya. Ini filenya ini. Ini adalah file Excel ya. Jadi saya sudah buat di Excel. Kalau sudah muncul file ini, langsung saja ada tanda tangan, langsung diklik di bagian ATP-nya ya. Klik. Tinggal isikan daftar data Bapak Ibu ya, beserta pengawasnya, jumlah siswa dengan guru yang ada ya. Kalau nanti gurunya sama di kelasnya mungkin dibagi dua misalkan ya. Ya berarti kan harus diganti nama guru BK-nya. Setelah itu kita lanjut ya. Oke, setelah itu kita lihat. Karena saya membuatnya AKPD-nya kelas 7, berarti kelas 7 yang ada di sini ya. Saya membuat di bagian nomor 16 ini ya. Walaupun tinggi, saya anggap ini penting untuk anak-anak mengatur waktu belajar untuk kelas 7 yang kebetulan baru masuk ke sekolah ya. Jadi ini yang saya dahulukan. Kita lanjut, balik lagi ke bagian ini. Langsung kita analisa capaian pembelajaran ini. Nah, tadi kan nomornya 16 di AKPD poin yang ke-16, kita masukkan 16, otomatis sudah masuk, tulisannya sudah ada di sini. Sedangkan di bagian ini kita akan tulis judulnya ya. Judulnya cara mengatur waktu belajar dan bermain. Lalu kompetensi awalnya sudah pernah memiliki gaya belajar mereka masing-masing, mereka sudah tahu karena sudah diberikan materi yang berkaitan dengan gaya belajar. Nah, bidang bimbingan kita ketik saja di sini, pilihannya sudah ada ya. Ini adalah bidang bimbingan belajar. Lalu kemudian di bagian ini aspek perkembangan juga tinggal pilih saja di bagian kelima yang lebih cocok adalah kesadaran dan tanggung jawab yang berkaitan dengan belajar, 5 ya. Nah, ini otomatis di sini sudah akan tertulis ya. Di 2 kolom ini otomatis sudah capaian layanan, sudah pakemnya sudah ini ya. Lalu tujuan layanan BK juga pakemnya ini sudah tidak ada lagi, hanya 6 saja, berbeda dengan guru mapel yang lain ya. Itu lebih banyak, kalau kita pakemnya cuma hanya 6 tujuan layanan BK. Oke, ini dipilih sesuaikan dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Oke, setelah itu alokasikan waktu. Di sini saya buat alokasinya 3. Rencana asesmennya, membuat asesmen evaluasi hasil ya. Evaluasi hasil menggunakan Google Form setelah pemberian materinya tentunya selesai. Pemahaman bermaknanya, hasil belajar yang baik bisa ditentukan dari perencanaan belajar yang disiplin melalui jadwal kegiatan sehari-hari. Nah, analisanya ada di bagian ini ya. Bagian 3 kolom ini adalah analisanya. Bagian pengetahuan tentunya kita akan mencari pengertian jadwal kegiatan sehari-hari apa, kita harus jelaskan dulu ya. Pengetahuan apa yang bisa dipahami anak selain pengertian jadwal, waktu rutin yang digunakan setiap hari. Penggunaan waktu rutinnya dihitung dari jam 5 pagi bangun pagi, lalu persiapan belajar ya, itu sampai ke malam hari tidur, itu dihitung waktu yang digunakan berapa jam ya. Jadi saya menghitungnya 18 jam jumlah waktu rutin yang sudah digunakan. Nah, lalu sisanya adalah inilah yang akan diatur. Lalu materi apa yang akan didapat dari pengetahuan apa? Hal-hal yang harus diperhatikan agar waktu tidak terbuang sia-sia. Lalu mungkin menginventarisir kegiatan hiburan, kegiatan belajar, dan mengerjakan tugas. Oke. Keterampilan apa yang akan didapat setelah diberikan materi ini? Tentunya membuat jadwal ya, menggunakan sisa waktu yang ada dengan membuat target nilai. Ini saya berikan dalam bentuk
Excel yang saya kirim melalui WA. Lalu membuat wallpaper dari hasil jadwal ini ya, di screenshot, lalu dibuat wallpaper, dibuat status WA, di status WA, lalu belajar anak mengirim file ke drive, lalu link drive-nya dikirim melalui Google Form. Ini adalah keterampilan-keterampilan yang akan didapat anak selama diberikan materi yang berkaitan dengan cara mengatur waktu. Lalu sikap apa yang akan diterima? Ini disinkronkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jujur adalah berkaitan dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu disiplin berkaitan dengan mandiri dan disiplin. Di sini acuannya ke bagian kolom yang biru ya. Ada 3 yang saya buat berkaitan dengan sikap. Nah, 3 kolom ini akan saya gabungkan jadi satu di kolom ini ya, indikator pencapaian kompetensi dengan menggunakan kata kerjanya. Kita sama dengan klik di bagian ini, lalu saya tarik copy saja ke bawah sebanyak yang ada di sebelah pengetahuan ya, kolom pengetahuan. Lalu berikutnya klik di bagian ini sama dengan saya klik di bagian kolom sel keterampilan, klik enter, saya tarik kembali, saya tarik ke bawah 3 baris ya. Nah ini tidak usah ditarik, jadi yang ditarik hanya ini saja karena ini sudah otomatis nanti masuk ke ATP yang akan dicetak. Oke, kita lanjut. Untuk metode kita sesuaikan ya, metodenya bagian indikator ini kira-kira metodenya apa. Lalu di sini sudah ada banyak metode yang akan dipilih ya, tinggal pilih angkanya saja. Karena di sini banyak sampahnya ya, angka-angka dan begitu panjang. Jadi nanti yang dicetak bukan yang bagian ini ya. Terus untuk proyek juga begitu, sama dengan ya, kita cari proyeknya kira-kira keterampilan mana. Misalkan keterampilan membuat jadwal gitu ya, ini misalkan proyeknya ini, kita klik enter saja gitu. Lalu yang kuning-kuning ini adalah sudah otomatis evaluasi proses ya, ini sudah otomatis seperti ini. Lalu evaluasi hasil ini yang akan dibuat nanti di Google Form-nya. Setelah itu untuk yang pilihan fungsi layanan, jenis layanan, satkungnya, lalu media alat moda, ini semua ini diketik, putih-putih ini diketik ya. Kalau yang bagian angka ini tinggal dipilih saja angkanya. Kalau yang tidak ada angkanya berarti ini diketik. Referensinya saya menggunakan web yang ada di sini. Kebetulan saya tidak punya buku, saya mencari-cari web yang kira-kira benar-benar bisa dipercaya. Oke, kita lanjut. Nah ini yang akan dicetak ya, posisi langsung cetak ke printer, tentunya dihubungkan langsung ke printer yang sudah terhubung. Kalau sudah dicetak langsung next lagi. Untuk RPL sudah otomatis jadi ya, di sini udah otomatis terketik ya, sama persis seperti yang ada di ATP tadi, cuma di bagian ini juga sudah otomatis, di bagian kegiatan inti yang harus diketik lagi ya, tentunya disesuaikan dengan 5M yang ada di sebelah kanan. Di sini dimasukkan karena ada 3 pertemuan ya, seluruh kegiatan yang ada di sini disesuaikan dengan 5M yang ada di bagian sebelah kanan. Penutupnya juga ini harus diketik ya, diketik ya, tambahkan. Kalau yang bagian ini sudah otomatis, bagian ini sudah otomatis, sudah ada dari ATP ya, jadi tidak perlu lagi diketik. Begitu juga ini nama otomatis nanti Bapak Ibu ketika sudah masukkan nama yang dari depan biodata pasti akan tertulis seperti ini. Oke, lanjut. Evaluasi proses nanti ketika sudah selesai pelaksanaan pendampingan di kelas, tentunya akan dimasukkan, kira-kira di sini akan dimasukkan angka 4 kalau memang banyak siswa yang terlibat ya, 4 gitu ya. Tapi kalau kira-kira gagal, Bapak Ibu harus
isi angka 2 ya. Kalau kira-kira cukup ya 3. Jadi ini kita memasukkan inputnya angkanya 432 saja ya. Jangan sampai angka 1. Nanti akan menjatuhkan di sini bagian ini, keterangan ini diambil dari angka ini. Kalau 1 berarti 25%. Oke, ini evaluasi proses. Kita ingin melihat apakah RPL yang kita laksanakan itu sudah berjalan mulus atau tidak. Ini kita lanjut. Nah, bagian ini nanti akan diisi. Ini akan kita bisa lihat ketika hasilnya kebanyakan para siswa memahami materi, misalkan 4, banyak 4 berarti senang materi yang dibahas, sudah membuat jadwal. Ini sebagai tindak lanjut. Kalau memang tindak lanjutnya bagus, berarti ini bisa digunakan lagi untuk RPL yang akan datang. Begitu juga ini evaluasi hasil ya. Ini otomatis sudah sudah dimasukkan hasil Google Form-nya ya, dan yang dari Excel di copy tadi, ini sudah akan tertulis hasil cetakannya, tinggal kita cetak saja. Begitu juga ini laporan programnya sudah otomatis tercetak. Nah, sekarang yang terakhir bagian modul ajar. Modul ajar secara otomatis kebanyakan di sini juga bermain dengan angka-angka yang bisa diambil dari sini. Kita pilih-pilih saja ya. Di sini angkanya bisa dirubah-rubah ya. Sudah tertulis, jadi tidak perlu ngetik lagi Bapak Ibu guru BK. Jadi ini angkanya kenapa 356, karena memang yang saya butuhkan cuma ini saja ya. Yang penting dari modul ajar adalah materi ajar, alat bahan yang diperlukan, ini yang dari pertemuan pertama, ini yang akan bisa kita gunakan sebagai bahan untuk presentasi di PowerPoint ya, atau mungkin bisa membuat buku ya. Kalau kita mau membuat buku ya bahannya adalah dari sini. Tentunya kita harus punya referensi juga dari buku-buku yang berkaitan dengan materi ini. Oke, jadi ada pertemuan 1, pertemuan 2, semua materinya sudah ada di sini. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu guru BK ada yang kebetulan tidak hadir, modul ajarnya ada, pasti akan bisa menjelaskan kepada siswa untuk sebagai guru pengganti ya. Jadi guru pengganti bisa menggantikan guru yang tidak hadir karena sudah tahu materinya apa yang akan disampaikan, karena sesama guru BK pasti sudah paham bagaimana harus menggantikan guru yang tidak hadir. Oke, lalu pemahaman bermaknanya apa, pertanyaan pemantiknya ya, lalu prosedur kegiatan pembelajaran ini dari pertemuan 1, 2, 3 juga sudah dimasukkan. Ini berasal dari RPL. Lalu asesmennya dari yang sikap ya, ada 3, ini diambil dari analisa capaian pembelajaran ya. Ini diambil di sana, jadi kita acuannya dari sini. Apakah kamu jujur? Nah, kalau di sini kan peserta jujur dalam membuat jadwal. Sekarang ditanyakan lagi, nanti ini dibuat untuk Google Formulir. Jadi Google Formulir membuat pertanyaannya ini ya, materi pertanyaannya ini. Ada 10 ya. Acuannya buat pertanyaan ini dari sini sebelah kanan. Ya, ini dari analisa capaian pembelajarannya. Nah, lalu evaluasi hasilnya, ini yang akan kita ambil hasilnya 432 itu angka-angka ini yang akan kita masukkan ke analisa, yang akan kita masukkan ke evaluasi hasil. Nah, kemudian refleksinya ini udah otomatis ya, seperti yang ada di RPL. Ini sudah ada aksinya. Lalu refleksi dulu tentunya nanti kalau sudah pertemuan selesai, ini baru dituliskan. Yang menonton video saya pasti akan menghubungi saya jika memerlukan. Ada ATP, ada PowerPoint-nya, tentunya lengkap. Bapak Ibu guru yang mengampu di SMP tentunya sudah akan siap untuk mendampingi para siswa di sekolah masing-masing. Demikian aplikasi yang saya buat, ATP, RPL, modul belajar. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia. Salam BK.